Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah benar ini dengan kalian? Iya benar. Sebelumnya saya sudah mendapatkan indeks info mengenai kriteria yang akan menyelesaikan permasalahan mungkin kali ini ya. Nah, apakah kakak sudah siap? Siap. Kalau gitu silakan, di sini ada 2 kursi, kakak akan memilih kursi yang mana? Sepertinya ini. Silakan Kak. Kalau itu mungkin apakah saya diizinkan untuk duduk sebelah sini? Silakan. Terima kasih Kak. Gimana Kak, duduknya sudah nyaman? Sudah. Bagaimana perjalanan dari rumah ke sini Kak? Apakah ada kendala? Alhamdulillah lancar, cuma tadi sedikit macet aja. Alhamdulillah ya Kak. Setelah mengikuti sesi konseling, Belum pernah. mungkin ada hal yang ingin kakak tanyakan atau bagaimana? Kalau di konseling itu waktunya berapa lama ya? Baik, saya akan menjelaskan ya Kak. Sesi konseling itu sebelumnya merupakan suatu proses pemecahan masalah yang sedang dihadapi dan dibantu oleh seorang konselor maupun guru BK. Dan biasanya menghabiskan 4 sesi atau 6 sesi tergantung permasalahan apa yang akan kakak sampaikan, dan sekiranya yaitu menghabiskan waktu 45 menit sampai 60 menit. Ada yang ingin kakak tanyakan kembali? Dan apa yang akan saya dapatkan gitu ketika saya konseling di sini? Mungkin akan apa yang akan kakak dapatkan yaitu merasa ketenangan, solusi dari pemecahan permasalahan yang kakak hadapi saat ini, dan masih banyak lagi. Baik, sebelumnya saya meminta izin untuk merekam video ini dan membawa beberapa alat catatan saya. Apakah diizinkan? Ya, silakan. Baik Kak, kan walaupun saya sudah membaca indeks info tersebut, dan alangkah baiknya agar lebih tenang lagi, saya akan memperkenalkan diri. Apakah diizinkan? Perkenalkan, saya Eva Nurul Fatsia. Di sini saya selaku konselor atau guru bimbingan konseling dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Akan memperkenalkan diri kembali. Ya baik, perkenalkan nama saya Lia Purwisi. Dari sini juga ya, Tasikmalaya. Umur saya 24 tahun. Karena dari awal kita sudah dari indeks info tersebut ada beberapa hal yang ingin kakak tuju atau capai dalam sesi konselor ini. Saya itu pengen menghilangkan reaksi buruk saya gitu, dan juga pertama menghilangkan kecemasan, menghilangkan pikiran negatif, dan juga menghilangkan perilaku buruk saya, yaitu ketika saya mendapatkan masalah larinya ke mabuk, dan hal itu membuat saya kecanduan terhadap minuman yang beralkohol. Jadi kakak merasa bahwa kakak tuh merasa depresi, cemas, dan selalu bingung menghadapi masalah apa, dan bingung untuk mengetahui solusi dari permasalahan tersebut, sehingga kakak berlari untuk melakukan mabuk-mabukan seperti tadi. Itu sekarang umurnya 24 tahun ya. Itu saya pernah kuliah namun di DO, dan juga sekarang saya di umur sekarang ini saya itu belum dan sudah lama gitu ya, belum memiliki pekerjaan, dan juga bisa dibilang masih pengangguran gitu ya. Kadang saya itu memiliki pikiran hidup saya itu tidak berarti, dan juga sering muncul kecemasan, kekhawatiran, depresi, dan juga saya itu merasa hidup saya tidak berarti gitu. Kalian merasa hidup kalian itu tidak berarti, baik ketika kalian menghadapi suatu masalah ataupun ketika baik-baik saja, dan selalu merasa depresi juga, benar? Ya. Nah, apa lagi sih yang membuat kakak, atau hal apa yang membuat kakak merasa depresi dan lebih baik memilih hal itu? Karena saya itu memiliki sering terbayangkan pikiran negatif gitu, dan juga kecemasan tentang hidup saya gitu, karena saya merasa hidup saya tidak berarti gitu. Dan itu membuat saya stres, depresi gitu, dan juga saya itu ada keinginan ingin bisa
menjalin hubungan dengan ya laki-laki gitu. Tapi saya juga takut gitu laki-laki tersebut memiliki pikiran negatif dan pikiran buruk tentang saya, dan takut gitu ataupun nggak mau menjalin hubungan dengan saya. Kalian merasa depresi dan ingin menjalani hubungan, namun masih ada ketakutan yang kalian rasakan. Sebelumnya kalian pernah menjalani hubungan itu atau mendekat dengan lawan jenis? Iya pernah. Dan bagaimana? Apakah ada sedikit trauma dengan itu sehingga membuat kalian saat ini rasa takut itu muncul ketika ingin mendekati lawan jenis lagi atau sedang berbicara? Tidak sih, dulu mah masih biasa. Namun setelah hidup saya seperti ini, bisa disebut kelam ya, jadi kuliah, belum punya pekerjaan, memiliki kebiasaan buruk mabuk-mabukan. Nah, hal itu membuat saya takut, cemas ketika bersosialisasi ataupun hanya berbicara dengan lawan jenis. Kalian merasa takut dan tetap merasa takut dan depresi, apalagi ketika dengan menghadapi berbagai masalah. Ketika kalian menjalani hubungan memang sudah tidak ada trauma sebelumnya, hanya saja kalian terasa terbebani mungkin ya dengan kehidupan kalian sekarang. Kalau boleh tahu kenapa kalian bisa di DO dari kampus? Ya mungkin dulu itu ya jarang masuk, dan juga apa ya, saya tidak serius sih dulu dalam menjalani Serius itu ya, untuk menjalani kuliah tersebut. Ketika menjalani kuliah itu jurusan yang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau bagaimana? Sesuai, mungkin lebih ke apa ya, saya tuh awalnya juga pernah merasakan kecemasan, depresi, tekanan gitu ya. Awalnya itu larinya tuh ke minum alkohol gitu, jadinya kecanduan, ketergantungan, bisa ketergantungan. Kalian merasakan ketergantungan ketika menghadapi berbagai masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar, itu dengan lari kepada minuman alkohol gitu. Nah, dari hal itu mungkin ada sesuatu hal yang memang mengganjal kalian sehingga kalian lari kepada minuman alkohol dan merasa kurang puas atau jarang masuk ketika perkuliahan sehingga kalian di DO seperti itu. Apakah benar? Ya, mungkin karena ini sih merasa tertekan gitu. Terus juga saya kan kurang bisa bersosialisasi, tapi ingin bisa bersosialisasi gitu. Jadi ada tekanan, cemasan juga yang akibatnya larinya itu ketika saya cemas atau ada tekanan dan depresi itu larinya tetap ke depresi. Dan cerita awal sampai sekarang, apa ada hal lain yang memang mengganjal dari diri kalian sendiri, apalagi ketika kalian kuliah yang jarang masuk? Enggak sih, namun sekarang lebih ke ingin, kan saya itu masih ketergantungan ya alkohol ketika saya merasa cemas, ada tekanan, ada depresi, tapi saya juga ingin satu bisa menjalin hubungan dengan lawan jenis. Yang kedua, saya juga pengen membahagiakan ibu saya yang baik hati gitu, yang memperhatikan saya gitu, karena saya juga nggak mau ibu saya itu merasa sedih terus menerus ataupun melihat anaknya seperti ini gitu. Yang pertama tidak memiliki pekerjaan, yang kedua ya depresi, stres, dan malah larinya ke alkohol gitu. Kecanduan dan ketergantungan kalian sehingga berlari ke alkohol itu faktor apa yang menurut kalian itu bisa menjadi pemicu hal itu? Yang pasti dari diri sih. Jadi saya itu kalau cemas secara berlebihan gitu, merasa tertekan, saya bingung harus menghilangkan cemas dan tekanan, khawatir itu kemana. Ya udah, saya tuh larinya ke alkohol. Dari awal kalian merasa cemas, depresi, dan lari kepada alkohol itu kalian memang tidak tahu
dari diri kalian sendiri, apa sih yang membuat faktor utama tersebut. Baik. Nah, ketika kalian menghadapi hal itu dan melakukan hal itu, kalau boleh tahu dimulai sejak usia berapa? Mungkin sejak saya sering bolos kuliah ya. Ketika sejak mulai bolos kuliah udah mulai seperti itu. Sebelumnya kalian memang biasa saja gitu menjalani kehidupan kalian. Mungkin memang salah satunya faktor yang bisa saya simpulkan yaitu ketika kalian memasuki masa perkuliahan yang sehingga membuat kalian pun tertekan, depresi, dan merasa cemas dengan berbagai hal yang sehingga berlari pada alkohol. Apakah benar? Ya. Baik. Dari semua itu, apakah ada yang ingin kalian sampaikan kembali? Ya, saya itu ingin bisa lepas itu, bisa memiliki apa ya, lepas dari kecanduan itu, dan juga pengen bisa bersosialisasi dan pengen merasa hidup saya lebih berarti. Tujuan kalian itu terlepas dari minuman beralkohol, bisa bergabung atau bersosialisasi kembali dengan beberapa orang gitu yang mungkin terdekat dulu gitu ya Kak. Karena biasanya dari faktor orang terdekat juga bisa mempengaruhi hidup. Dari semuanya mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Kak, dimana kalian itu memang merasakan depresi, kecemasan berlebihan, merasa bingung, tertekan dengan berbagai masalah yang kalian hadapi, baik itu masalah kecil, masalah besar. Kalian juga ingin menghadirkan orang tua, ingin kembali menjalani hubungan dengan lawan jenis, namun kalian masih bingung cara untuk terlepas dari minuman beralkohol itu. Nah, di sini kan ada beberapa tujuan yang ingin kalian capai, yaitu ingin membahagiakan ibu, orang. Tujuan mana dulu yang ingin kalian capai untuk saat ini? Ingin terlepas dari kebiasaan ketergantungan dengan minum alkohol. Yang pertama ingin terlepas terlebih dahulu ya, terlepas dari minuman beralkohol. Ketika kalian ingin terlepas dari minuman beralkohol, apakah ada langkah pertama yang kalian lakukan? Mungkin saya bisa memfokuskan diri dulu gitu. Ketika saya cemas, saya juga harus bisa sadar dulu, jangan lari ke alkohol, tapi lebih baik ketika saya cemas, saya itu langsung misalkan bersepeda atau yang lainnya. Langkah pertama itu memang sangat bagus ya Kak, ketika memang kakak merasa cemas, depresi, untuk menghilangkan atau mengurangi rasa ketergantungan kakak, yaitu kakak bilang ingin bersepeda dan selalu lari ke sana dan hal positif lainnya. Gitu. Langkah tersebut memang sangat bagus. Lantas apakah ada hal lain yang bisa membuat kalian terlepas atau teralihkan setidaknya dari minum alkohol ketika menghadapi berbagai masalah? Mungkin ketika saya cemas, saya lebih baik keluar rumah gitu, jalan-jalan melihat lingkungan sekitar daripada saya perginya ke bar. Nah, ketika kalian langkah kedua itu dengan berjalan-jalan di sekitaran atau secara sendiri kah atau baik, langkah kedua yaitu kalian berjalan-jalan di lingkungan sekitar daripada kalian memilih ke bar seperti itu. Nah, ketika kalian melakukan hal itu, berjalan-jalan atau bersepeda tadi, kalian selalu ditemani atau kalian melakukan sendiri? Mungkin sendiri dulu. Kalian selalu melakukan apa-apa sendiri gitu. Nah, tadi kan kalian bilang kalau bersepeda memang mungkin bisa di beberapa spot gitu yang tidak bersosialisasi, sedangkan ketika berjalan kan jika ada orang yang mengenal kita selalu menyapa. Nah, bagaimana reaksi kalian pada saat itu? Mungkin saya bahagia gitu,
karena ada yang menyapa saya gitu, dan juga saya ingin menyapa baliknya dan bertanya mungkin mau kabar atau Baik. Itu ada membuat kalian lebih tenang gitu ya, lebih bahagia, lebih ini. Nah, selain hal itu, apakah ada lagi yang ingin kalian lakukan untuk mencapai keempat tujuan ini? cuma saya hilang. Saya dari hal itu yang tadi ketika berjalan bertemu dengan seorang yang mungkin dia mengenal saya gitu ya, saya kan merasa sedikit senang gitu ya, mungkin saya juga akan ada rasa sedikit semangat untuk menjalin sosialisasi lagi dengan orang lain. Ada rasa semangat dan bahagia, senang gitu, daripada yang tadi yang depresi, misalkan kecemasan berlebihan dan merasa bingung, masih mengganjal dalam diri kalian itu sendiri. Ya saya itu pengen membahagiakan ibu saya gitu, karena ibu saya itu baik banget gitu kan, udah sabar, terus udah sabar gitu, nggak kayak orang lain maupun keluarga lain ketika saya kecanduan alkohol ataupun karena saya di DO, malah keluarga yang lain dan juga orang-orang itu malah bilang saya kayak apaan sih gitu. Tapi ibu saya tetap menemani saya, tetap mensupport gitu, dan saya itu benar-benar pengen membuat bahagia ibu saya. Nanti kakak mendapatkan dorongan atau support dari seorang ibu yang Masya Allah gitu, selalu ada di samping kakak baik ketika kakak merasa terpuruk maupun ketika bahagia. Boleh tahu ibu kakak itu bekerja atau bagaimana? Ibu saya seorang ibu rumah tangga dan juga seorang guru ngaji. Masya Allah sekali ya kak. Memang mungkin ketika seorang ibu mempunyai profesi gitu, entah di luar maupun di rumah, memang selalu ada untuk menemani sang anaknya. Nah, dari ketika kakak mungkin selalu melihat seorang ibu untuk mengajarkan ngaji, apakah ada hal yang ingin kakak lakukan untuk membantu? Mungkin saya itu ingin bisa juga berkontribusi gitu di dalam kehidupan orang tua saya, baik membahagiakan secara materi maupun dengan cara yang lainnya. Membahagiakan secara materi maupun membahagiakan yang lain. Nah, apakah kakak pernah melakukan atau mencoba untuk bekerja atau bagaimana? Pernah sih, tapi namun tetap di dalam pikiran saya, di dalam rasa saya itu ada rasa kayak putus asa gitu. Ya karena depresi semasa yang awalnya tadi sudah dibilang tadi sesi pertama atau pertama kali kita bertemu, sehingga memang kakak masih agak sedikit putus asa untuk melakukan pekerjaan entah di rumah maupun di luar gitu. Ini membantu seorang ibu juga. Apakah kakak memiliki seorang adik ataupun saudara kandung kakak mungkin? Tidak. Kakak anak tunggal ya. Tidak kan memang seorang yang ingin ibu banggakan gitu ya, seorang yang selalu ibu support. Nah, sebenarnya tanpa sadar kakak ketika membicarakan seperti itu, saya mendapat kesimpulan bahwa memang ada beberapa hal yang bisa merubah kakak untuk terlepas, membahagiakan ibu, mencari hubungan dengan orang lain, bersosialisasi gitu. Beberapa hal yang memang tidak kakak sadari dari awal sampai tadi itu. Baik tanpa kakak sadari, kakak sudah bisa terlepas dari mabuk-mabukan atau hal-hal yang tidak seharusnya kakak lakukan. Kakak ingin membahagiakan orang tua atau ibu, kakak ingin kembali menjalani hubungan dengan lawan jenis dan bersosialisasi dengan rasa yang tenang, bahagia, dan selalu nyaman gitu buat kamu. Kakak nyaman dimanapun kakak berada, yaitu dengan bersepeda, dengan berjalan-jalan. Itu merupakan
hal yang sangat masya Allah ya kak gitu, langkah yang sangat bagus gitu untuk memulai. Kalau boleh saya tahu, ketika kakak merasakan depresi, cemas yang berlebihan, bingung seperti itu, kakak berada di posisi mana? Kalau diskalakan skor di mana 0 itu merasa terpuruk, sangat terpuruk, dan 10 merasa baik-baik saja. Mungkin di skala 3. Di skala 3 ya kak. Nah, dalam skala 3 ini kakak memang sangat benar-benar terpuruk, tertekan ya kak, tertekan, depresi dan cemas yang berlebihan ini, sehingga kakak memilih atau saya ingin bertanya, apakah kakak datang kepada saya ataupun kepada psikolog dan konselor lain itu berdasar pilihan kakak sendiri, atau ada yang mendorong kakak dan mengajak kakak untuk mendatangi seorang konselor? Inisiatif sendiri. Kakak merasa inisiatif sendiri untuk datang ke sini, dan hal itu memang langkah yang sangat bagus ya kak. Dari soalnya kan memang ada beberapa kasus yang lebih baik menyelesaikan dengan yang lebih tidak sewajarnya lah gitu, selain dari mabuk-mabukan gitu. Nah, hal apa yang ingin kakak lakukan selain yang tadi kakak sebutkan, seperti sepeda, jalan-jalan di lingkungan sekitar, yang bisa membuat kakak bangkit dari rasa terpuruk dan tertekan? Jika boleh saya tahu, mungkin kakak bisa menceritakan. Saya itu pengen bisa melakukan hal-hal yang lebih negatif, lebih positif lagi gitu ya ketika merasa cemas. Tapi ya tetap sih ketika cemas, depresi itu muncul, larinya ke alkohol lagi, untuk keluar dari atau terlepas dari mabuk-mabukan dan hal-hal yang tidak semestinya. Mungkin di sini saya hanya membantu ya kak, gimana untuk terlepas dari mabuk-mabukan dan mencapai beberapa tujuan yang sudah kakak sebutkan tadi di awal. Masyarakat pun memandang kakak lebih baik, dan artian bahwa oh ternyata kalian tuh memang orang yang sangat baik, kami salah menilai ataupun kami salah mengapresiasikannya. Mungkin ketika saya setuju dengan yang tadi, ketika saya cemas ya mungkin saya lebih baik itu misalkan jalan-jalan gitu ya, ataupun bersepeda di lingkungan sekitar gitu, mulai juga berbaur gitu dengan lingkungan gitu, agar ya pikiran negatif saya tentang diri saya mengenai pandangan orang lain ke saya itu mungkin sedikit berubah gitu, ataupun ya emang orang lain itu tidak memandang saya jelek gitu, ataupun memandang saya buruk gitu. Baik, dengan beberapa yang itu sudah termasuk ke 4 tujuan tadi sebenarnya, yang dimana tanpa kakak sadari ya. Nah, jika memang bersosialisasi ingin membahagiakan atau menjalani hubungan dengan lawan jenis, bisa melakukan hal itu. Dan untuk terlepas dari hal-hal yang tidak wajar atau yang tidak semestinya seperti mabuk-mabukan, lebih baik kakak itu mendekatkan diri kakak dengan yang maha kuasa, yaitu melakukan sholat ataupun berzikir bersama dengan ibu, ataupun kakak pergi ke masjid sekaligus untuk bersosialisasi. Apakah kakak pernah melakukan hal itu? Mungkin sudah sangat jarang sekali. Apakah ibu selalu mengajak kakak untuk melakukan kegiatan beribadah? Selalu. Lantas langkah apa atau sikap apa yang kakak tunjukkan kepada ibu? Ya saya pun memang suka menolak gitu, karena saya juga kayak kalau mau menolak tuh kayak merasa nggak pantas gitu ya, kayak merasa diri saya itu kayak kotor, ya kayak gimana ya, kayak canggung aja gitu kalau ngomong soal itu. Memang dulu kakak selalu menolak gitu untuk diajak beribadah. Nah, alangkah baiknya kakak melakukan beribadah, dan memang ketika kakak merasa diri kakak itu tidak pantas,
kakak bisa memulai dengan membaca-baca dan meminta bimbingan dari kakak sendiri maupun dari ibu gitu yang sekarang guru ngaji. Dan untuk keluar dari dan terlepas dari mabuk-mabukan itu, kakak bisa melakukan hobi-hobi lain yang memang kakak sukai. Ini yang membuat kakak bisa terlepas dari mabuk-mabukan dan mencapai 4 kategori tujuan yang kakak sebutkan di awal. Jika ada, mungkin boleh diserahkan. Mungkin saya bisa masak, hobi misalkan masak. Hobi kakak itu sangat masya Allah ya, ilmu masak itu adalah hobi yang sangat bagus ya kak, yang kegiatan positif bisa merubah diri kakak sendiri. Baik, seperti yang kakak lakukan tersebutkan tadi, langkah untuk menghilangkan rasa kecemasan dalam diri kakak yaitu melakukan sepeda, berjalan di lingkungan sekitar, dan melakukan saran yang saya sebutkan tadi, yaitu kakak bisa memperdalami Al-Quran, beribadah, ataupun mendekatkan diri kakak kepada yang maha penguasa itu untuk terlepas dari rasa mabuk-mabukan dan mencapai beberapa tujuan yang kakak sebutkan tadi. Nah, hal itu juga dapat merubah perilaku kakak menjadi yang lebih positif dan lebih efektif ya kak. Ketika kecemasan dan ketakutan, depresi, putus asa, dan rasa tertekan yang kakak alami dari masalah kecil maupun masalah besar, yang pada akhirnya ketika itu kakak memilih atau berlari kepada minuman beralkohol. Itu berlari kepada minuman beralkohol yang mungkin saja lambat laun hal itu akan memicu kakak kepada hal-hal yang lebih besar, yaitu seperti bunuh diri ya kak. Lebih baik ketika hal itu muncul lagi, entah itu ketika kakak sendiri ataupun berada di kerumunan bersosialisasi itu, kakak bisa melakukan kegiatan lain, misalnya berolahraga, di mana olahraga itu kan ada beberapa macam ya kak. Mungkin kakak bisa dengan berlari kecil, jalan-jalan santai, sama seperti yang saya sebutkan di awal dan kakak jelaskan di awal. Kakak juga bisa melakukan kegiatan lain, misalnya membaca buku ataupun hal-hal yang baru menurut kakak gitu kan, untuk merubah perilaku kakak menjadi lebih baik, lebih efektif lagi ke depannya seperti itu. Nah, dari beberapa hal yang saya sampaikan kepada kakak, apakah ada hal yang ingin kakak sampaikan terlebih dahulu? Sepertinya cukup. Baik. Nah, dari sesi awal di mana kakak bilang bahwa kakak berada di skala 3. Nah, dari tahapan yang sudah kita lakukan, kakak berada di skala berapa sekarang? Kalau boleh saya tahu. Mungkin 6. Skala 6 ya kak? Oke. Dari mana skala 3 menuju skala 6 itu proses yang sangat baik ya kak. Itu adalah tingkatan yang selalu sekali gitu, karena proses itu memang tidak gampang untuk dilalui gitu. Nah, untuk hari ini ketika kakak merasa skala 6, hal apa yang kakak rasakan? Mungkin sedikit ada rasa keinginan gitu saya setelah berkonseling, ingin memulai sosialisasi, juga ingin melaksanakan ketika saya ada kecemasan, saya juga ingin melaksanakan yang tadi disebutkan gitu ya. Saya ingin ada memulai untuk beribadah, mengaji, dan ya mungkin dengan berolahraga. Baik, dengan beberapa yang hal tadi kakak sebutkan, yaitu ingin mulai ada rasa untuk bersosialisasi kembali dan melakukan kegiatan-kegiatan beribadah ya kak. Baik, akan saya katakan kembali, ketika hal itu muncul kembali, yaitu rasa ingin minum-minum atau mabuk-mabukan dan rasa terpuruk gitu kak, kakak bisa melakukan beberapa hal yang kakak sebutkan tadi, yaitu bersepeda, melakukan ibadah yang lebih rajin lagi, mendekatkan diri, dan melakukan hobi-hobi yang baru.
Nah, kakak juga bisa melakukan kegiatan seperti mengikuti seminar-seminar, itu kan merupakan sosialisasi ya Kak. Nah, dari beberapa mungkin itu tugas yang saya akan berikan kepada kakak, yaitu dengan melakukan hal yang baru agar perilaku kakak itu menjadi lebih efektif lagi, lebih produktif lagi dari sebelumnya, seperti itu. Dan kalau boleh saya tahu, ketika kakak berhasil atau mencapai skala dan tujuan kakak tercapai, ketika kakak berhasil merespon perilaku buruk kakak menjadi perilaku yang lebih baik, produktif, itu kakak inginnya mencapai skala berapa? Mungkin skala 9. Baik, skala 9 ya kan, skala yang sangat besar. Kalau boleh saya tahu, kenapa kakak memilih skala 9 tidak memilih skala 10? Karena untuk saya ingin mencapai skala 9 dulu, karena 10 itu menurut saya kayak sempurna gitu. Saya belum tentu bisa merubah sekaligus perilaku buruk saya menjadi perilaku baik, namun saya juga akan berusaha semaksimal mungkin sehingga ada dorongan lebih semangat lagi. Ketika saya sudah mencapai skala 9, saya akan berusaha lagi mencapai kondisi saya yang digambarkan dengan skala yang 10. Baik, setelah kakak memilih skala 9, yaitu ingin mencapai skala 9 itu dan lebih produktif lagi, seperti itu ya Kak. Dan baru kita setelah selesai skala 9 atau berhasil mencapai skala 9, maka akan meningkatkan kembali yaitu pada skala 10. Itu dimana angka skala 10 itu merasa baik-baik saja. Nah, dari awal sampai akhir, setelah kita melakukan sesi ini, apakah ada hal yang ingin kakak sampaikan kembali? Seperti cukup. Baik, kalau memang sudah cukup, saya harap apa yang saya tugaskan kepada kakak, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik, dan saya mengetahuinya, mungkin akan kita ketahui di sesi berikutnya. Untuk mencapai perilaku yang lebih efektif dan baik, yang lebih baik lagi, saya harap kakak bisa melaksanakan atau menuntaskan beberapa pekerjaan atau hal-hal yang saya tugaskan kepada kakak barusan, seperti itu. Jadi, terima kasih Kak sudah meluangkan waktu kakak dan mengumpulkan kekuatan dan keberanian kakak untuk menceritakan semua ini kepada saya selaku konselor. Jadi kalau begitu, terima kasih dan semoga kita bisa ketemu di sesi selanjutnya dengan keadaan yang sehat walafiat ya Kak. Dan jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan ataupun memang ada yang ingin ditanyakan, kakak bisa menghubungi saya melalui chat WA ataupun langsung menelpon saya. Baik Kak, terima kasih. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.